Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami dengan rumah Joglo Antik. Kita baru pasang di Brebes, Jawa. Ajak lalen like, komen, dan subscribe channelnya Rumah Joglo Antik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adi di rumah Joglo Antik. Sekarang kita di belakang saya baru proses mendirikan yaitu Masjid Joglo Ukir Soko 20 cm. Ini kita posisi ada di Brebes, Jawa Tengah ya. Untuk mengetahui proses dari awal sampai selesai, jangan lupa lihat video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Ya, ini dia sunduk ya, sunduk ukirannya. Ini kita ukir di kayu, bukan ukir tempel. Ini detail ukirannya. Ini belum di finishing. Cakep sekali ya. Nanti kita lihat pemasangannya seperti apa. Ini bahannya, ini soko prajeknya, ukuran 13 sama 14, tinggi 3 meter. Untuk mengetahui bagaimana nanti proses pendirian dari awal sampai selesai, kita lihat video berikut ini. Ini unpak, ini kita proses untuk mendirikan soko utamanya. Nah, ini sunduk kita masukkan dulu ke tiang-tiangnya. Ini sudah masuk ya, tinggal nanti kita dirikan. Ini alat-alat yang akan kita siapkan. Ini ada kawat ya, ini ada gergaji, ada pasah, ada meteran, ini paku ya, ini tatahnya ya, ini alat-alat yang biasa kita pakai untuk proses membangun. Nah, ini catut nanti kalau buka paku, ini meteran, kawat untuk kita nali di genteng atas. Ini catut lagi, meteran, pasah, gergaji, siku, ini gergaji potong, ini gerinda, nah ini pasahnya ya, ini sikunya ya, ini bor. Nah, ini alat-alat yang biasa kita pakai untuk pengerjaan joglonya. Ini sunduk di ukiran soko tengahnya mulai kita naikkan untuk kita mulai berdirikan. Nah, ini dia kita proses mendirikannya satu-satu ya. Ini soko 20 tinggi 3,90 meter, kita baru proses mendirikan. Nah, ini dia ya, kita percepat biar prosesnya tidak terlalu lama ya. Ini dia kita mulai masukkan sunduknya, kita naikkan di umpaknya. Nah, ini umpaknya full kayu. Nah, ini proses selanjutnya soko berikutnya ya. Ini dia kita menaikkan ke umpak. Oke, nah ini nanti kita sudah kelihatan 3 soko sudah berdiri. Nah, ini penampakannya. Nah, oke, nah ini tinggal satu lagi yang perlu kita dirikan. Sunduknya kita naikkan, baru soko yang terakhir kita dirikan. Ini dia proses kita dirikan. Nah, kita angkat bareng-bareng. Nah, 1 2 3 ya. Naik di posisi umpak. Nah, baru sunduk kita masukkan. Ini proses sudah jadi. Nah, ini untuk pemasangan hidangannya. Nah, ini dia hidangan kita pasang semuanya ya, satu persatu. Baru nanti setelah ini adalah tumpang sari baik dalam maupun luar. Nah, ini dodo beksinya yang tengah ya, ini full ukir, jadi dodo beksinya juga ukir asli. Untuk ini untuk dodo beksinya sudah terpasang. Untuk tumpang sarinya ukuran luar 3, dalam 7. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita mulai setelah selesai tumpang sari, kita mulai proses pendidikan prajek. Nah, ini penampakan di dalam tumpang sarinya. Ini tumpang sari luar 3 ya, seperti ini. Nah, dalamnya 7 full ukir. Nah, ini dalamnya ya, ini mulai untuk atap atau gunungannya, dan juga sama bersamaan dengan ini belandar ya, ini belandar prajek
atau blander pinggir bersamaan dengan pemasangan blander dan juga soko pracik maupun blander pracik. Nah, ini kita pakai katek. Katek itu sendiri kita pasang ya, kita purus, kita kunci, itu kaitannya dengan kekuatan joglo itu sendiri. Nah, ini dia kita mulai melubangi untuk tiang-tiangnya, untuk kita pasang kateknya, kita masukkan ke dalam tiangnya ya ini. Oke, kita masih proses terus untuk pemasangannya. Nah, ini kateknya kita ukur sesuai biar presisi bisa masuk ke dalam lubang. Nah, ini kita peracik-peracik sudah mulai naik seperti ini bentuknya. Nah, ini gunungannya sudah mulai jadi, peracik juga sudah mulai berdiri satu persatu. Nah, ini blandernya kita mulai pasang, blander peracik. Nah, ini dia satu persatu kita mulai pasang untuk blander peraciknya seperti ini. Oke. Nah, ini untuk tiangnya ukurannya 13, ada yang 13, ada yang 14 cm, tinggi 3 meter. Untuk ukuran blandernya sendiri, untuk lebarnya 13, untuk ketebalannya sekitar 10 cm. Nah, ini peraciknya ya peracik bersama katek, ini namanya katek. Proses ini kita purus, terusnya ada kita nagel, jadi biar tidak ada pergerakan kalau misalnya ada angin atau gempa ya, jadi tetap kuat untuk menopang dari joglo itu sendiri. Nah, ini untuk gunungannya sudah mulai kelihatan, blander-blander sudah naik semua. Nah, seperti ini penampakannya ya, ini sudah naik semua ya keliling. Untuk ukuran joglonya sendiri 8 kali 10. Nah, ini dia. Ini kita mulai proses ya, ini adalah konsol, nanti kita pasang untuk tritisan kelilingnya. Nah, ini keliling nanti jadi tidak, kita juga mengandalkan kesenian seni tadi, dalam artian tidak jujur langsung ke tritisan, tapi kita kasih konsolnya jadi biar tambah cakep, tambah bagus. Nah, ini untuk pemasangan tutur. Nah, tutur ini gentengnya, ini empak batu ya, keliling empak batu, ini resplangnya. Nah, ini usuk-usuk, ini adalah sabuan atau gording. Nah, itu orang nyebut beda-beda. Ini kita pasang tuturnya, pasang. Nah, ini masang apa namanya, gording. Nah, ini kita masukkan juga, jadi untuk kekuatan tidak hanya cuma satu, tapi masuk ke dalam apa namanya, gording itu sendiri biar kuat. Nah, ini namanya blander konsol. Nah, seperti apa nanti akan kita lihat penampatan atau wujudnya kita pasang di mana. Nah, ini namanya blander konsol seperti ini. Yang kita pasang di tritisan atau untuk pinggir. Ini kita pasang plafon. Plafonnya kita pakai triplek ketebalan 6 mili. Ya, ini sudah mulai kelihatan wujudnya joglo ini. Nah, ini ya, ini sokonya, soko utama, soko pracik. Oke, ya. Ini rencananya nanti mau dibuat masjid joglo. Ya, kita ralat untuk luasan joglo ini sendiri lah 10 kali 10. Maaf yang ini 10 kali 10. Ada persegi untuk muat jamaah bisa lebih banyak. Ini mulai pemasangan reng di atas plafon, kita mulai pasang reng-rengnya untuk pemasangan gentengnya. Ini pasang resplang ya, resplang ukir, jadi biar tambah cakep, tambah ganteng. Nah, ini kita mulai pasang resplang kelilingnya ya, ini satu persatu kita pasang resplang keliling ya. Ini dia. Kita setelah pemasangan reng tadi, kita pemasangan genteng, kita naikkan dulu ke atas. Nah, ini genteng-gentengnya kita naikkan ya, kita naikkan satu persatu ya. Ini dia. Nah, ya, ini
rata di atas dulu, baru kita pasang seperti ini. Nah, untuk wubungnya ini kita tanpa aduan, jadi cuman ditaruh saja seperti ini, tapi insya Allah aman, tidak bocor, karena ini kita masih menganut sistem kuno seperti ini tanpa ada semen atau pasir atau aduan. Nah, ini kita menata pasangan keliling untuk gentengnya. Ini proses finishing, jadi setelah mau jadi kita proses finishing ulang total. Ini ada 2 tukang khusus finishing. Nah, ini kita pasang ukiran di atas umpak biar mempercantik tampilannya. Nah, ini dia ya, cantik sekali ya. Ya, untuk memperindah tampilan joglo itu sendiri, jadi kita kasih ukiran tempel untuk di atas umpak ya, seperti ini penampakannya ya. Ini posisi kita bangun di Brebes, Jawa Tengah ya. Kalau Bapak Ibu semua pengen lihat lokasi ya silakan langsung di Brebes dekat tol Penjagaan. Nah, ini proses finishingnya 2 orang selama kurang lebih hampir 3 hari ya, proses finishingnya ya. Kita finishing total termasuk plafonnya, usuk, coko utama, ukiran dan semuanya kita finishing, termasuk resplang juga ya, ini dia. Wah, ini semua finishing. Nanti lihat seperti apa. Untuk finishingnya kita manual pakai kuas ya. Untuk warna kita natural seperti kayu apa adanya. Nah, ini wah, ini sudah mulai penampakan rapi dan bagus untuk joglo itu sendiri. Ini sudah mulai kelihatan. Nah, ini finishing untuk resplangnya ya. Kita sudah finishing, soko-sokonya semua kita finishing, usuk-usuknya kita finishing semua ini ya. Oke, wah ini mulai tampak. Wah, kita jempol dulu misalnya kalau ada lubang atau pas sambungan ada sedikit lubang ya, kita jempol untuk biar kelihatan rapi. Lagi ya. Oke, kita masih proses finishing ya. Ini namanya Mas Coro, Mas Coro, tim finishing saya. Ini dia. Khusus finishing kita pakai 2 orang, untuk tim pasangnya kita 5 orang, jadi total 7 orang. Nah, itu sudah mulai ukurannya nampak ya, sudah cakep rapi. Kalau pengen lihat nanti kita lihatkan lebih dekat bagaimana detail ukirannya seperti apa, detailnya setelah di finishing dan kayu yang lainnya, nanti kita lihatkan lebih dekat bagaimana penampakan joglo setelah di finishing. Oke, nah ini kita finishing resplang, usuk, blandar konsul, blandar pracek, kita finishing semuanya. Nah, ini usuk-usuknya kita finishing, plafon kita finishing ya. Oke, ini pemasangan wubungnya, ini gentengnya tinggal sedikit, jadi proses finishing jalan joglo juga berjalannya ini sudah selesai, sudah jadi ya secara keseluruhan. Joglonya tinggal finishingnya belum selesai. Kita lihat bagaimana penampakan joglo dari dalamnya. Oke, ayo kita lihat lebih dekat lagi seperti apa. Yuk, kita masuk ke dalam. Nah, ini soko praciknya ya. Umpaknya kita pakai umpak batu, pakai konsul, blandar konsul, ini resplangnya. Untuk soko praciknya tinggi 3 meter, ukuran ada yang 13, ada yang 14 cm. Nah, ini dia penampakan dari sisi sebelah kanan. Coba kita masuk. Nah, ini resplangnya, ini blandar konsul, ini konsulnya kelihatan ya. Oke, ini
ini umpak batu asli, umpak batu. Ini resplangnya kita kombinasi ukirannya biar mempercantik. Nah ini konsul, nah ini konsulnya. Nah ini dudur, nah ini dudur, ada gordingnya, gording atau selara. Nah ini untuk memperkuat dan memperindah bangunan itu sendiri. Nah, ini umpaknya asli umpak batu ya ini ukuran praciknya ukuran 13-14 cm, tingginya 3 meter. Nah, ini adalah katek ya, ini masih kita soko praciknya ya, ini masih di pinggir-pinggirnya, ini belandarnya. Nah ini kita masuk ke dalam untuk melihat detail ukirannya. Ini namanya gonjo. Nah ini asli lawasan juga gonjonya. Nah kita lihat detailnya. Ini tumpang sari luar 3, dalam 7. Masya Allah bagus sekali ya. Ini semuanya ukiran asli, bukan ukiran tempel ya, asli ukirannya. Ya ini dia detailnya dari sebelah samping seperti ini penampakannya. Ini dari tengah, Masya Allah mantap ya, detail sekali ukirannya. Nah ini dodo besinya, saya perlu naik dulu kalau pengen lihat aslinya seperti apa. Ini dodo besi tengah itu ini. Nah ini ukirannya dalam dan halus. Nah ini namanya gonjo juga. Nah ini dia. Nah, ini namanya sunduk. Nah ini sunduknya. Ini semuanya full ukir ya, full ukir, bukan tempelan tapi ukir asli ya. Ini tumpang sari dalam 7. Nah ini dari kita lihat dari bawah seperti ini. Oke ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Rumah Joglo Antik. Dan komen monggo silahkan kalau yang mau komen. Nah ini penampakan tumpang sari, ini namanya ukiran tengah, ini namanya tumpang sari. Kita tumpang sarinya tertutup ya, itu ada tutup, terus ada 2 seperti bola, itu namanya nanasan. Ini sudah selesai semuanya, finishing sudah selesai, pembangunan dan fix semuanya. Ini lampunya nanti yang tengah ini akan diganti. Ini cuman lampu sementara saja. Wah cantik sekali ya. Silakan Bapak Ibu semua ingin pesan joglo seperti ini bisa kontak saya di nomor yang sudah tertera ini, atau mau survei langsung ke lokasi yang sudah saya bangun silahkan. Ada di Bogor, di Brebes ya, di kota-kota, di Sumedang ada juga kota-kota ya. Ini penampakan dari agak jauh seperti ini. Nah, ini penampakannya, view-nya. Oke. Nah ini umpak tengahnya, umpak kayu. Ini adalah ukiran tempel di atas umpak ya, untuk mempercantik tampilannya. Nah ini seperti ini, 4 pilar utama kita kasih ukiran tempel. Nah ini tampilan ya saya. Terima kasih sudah melihat video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.